Shalom semua. Ya, silakan duduk. Semua sudah dikasih Tuhan. Baik, mari kita langsung saja buka Alkitab kita. Yohanes 21 ayat ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca ayat yang ganjil, kemudian saudara membaca ayat yang genap. Oke? Nah, perikopnya berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16, saudara. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Puji Tuhan, saudara. Saudara, pada sore hari ini saya akan berbicara tentang satu tema yang menurut saya adalah satu tema yang sangat penting sekali untuk saudara dan saya ketahui, yaitu pentingnya saudara menemukan seorang mentor rohani dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa" apa? Murid-muridku, ya. Firman Tuhan tidak bilang pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa orang Kristen. Tapi firman Tuhan bilang, "Pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa itu muridku." Jadi artinya apa, saudara? Ternyata kekristenan itu bukan hanya bicara soal agama. Kekristenan itu bukan hanya bicara soal rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi kekristenan ternyata itu adalah proses pemuritan, saudara. Katakan pemuritan. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara, saya percaya kita perlu 3 figur dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama itu adalah figur Paulus. Ya, Paulus itu bicara tentang bapak rohani, saudara. Jadi saudara dan saya, kita perlu punya bapak rohani. Ya, siapa bapak rohani kita? Ya, tentu dalam gereja ini Pak Herman sebagai gembala, atau dalam skup yang lebih besar di bawah Pak Niko. Nah, Pak Niko itu mungkin bapak rohani kita. Ya, figur Paulus. Tapi yang kedua yang saya mau bicara lebih banyak sore hari ini adalah figur Barnabas, saudara. Apa itu Barnabas? Barnabas itu bicara tentang figur mentor rohani. Ya, nanti saya akan jelaskan apa sih bedanya antara seorang bapak rohani dan seorang mentor rohani. Lalu figur yang ketiga itu adalah figur Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius itu adalah bicara tentang anak rohani dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi ada 3, ya, gampang ingatnya. Yang pertama apa? Bapak rohani. Ya, itu penting. Yang kedua apa? Mentor rohani, itu penting. Dan yang ketiga, anak rohani. Nah, itu adalah proses yang kita harus terus lakukan. Ya, waktu saudara lahir baru, saudara dimentor oleh orang. Tapi ketika saudara sudah mulai bertumbuh, saudara mulai melayani, saudara menjadi leader. Nah, saudara juga harus punya Timotius, ya, anak-anak rohani. Kita mengimpartasikan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya belajar dalam kehidupan saya, selama saya melayani Tuhan begitu lama, ya, saya baru beberapa tahun terakhir ini dibukakan tentang kebenaran ini, saudara. Ternyata, saudara, untuk menemukan seorang mentor rohani atau menjadi seorang mentor rohani yang baik, saya menemukan ada 5 kriteria yang kita itu harus miliki. Ya, saudara lihat di dalam kisah ini dikatakan bahwa Petrus itu baru gagal. Ya, saudara sudah tahu ya bahwa Petrus itu menyangkal Yesus. Kemudian itulah pertemuan pertama kali dia ketemu dengan Tuhan Yesus setelah Tuhan bangkit dari kematian. Nah, hari-hari ini kita merayakan Paskah. Yesus bangkit, ya kan? Besok, ya kan, tentu ya. Kemarin Yesus mati tapi
3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. Nah, hari-hari ini kita sedang ada dalam suasana Paskah. Artinya Yesus bangkit. Kejadian ini menceritakan ketika Petrus pertama kali ketemu dengan Tuhan, ya. Waktu itu saya bisa bayangkan dia begitu malu sekali ketemu dengan Tuhan karena dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi pada waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan gak menghakimi dia. Ya, Tuhan gak bilang, aduh Petrus, makanya gue udah bilang, kamu gak percaya sih, menyangkal saya. Gak gitu, saudara. Tapi Yesus tanya dengan kasih, apakah engkau mengasihi aku? Nah, dalam kisah ini, saudara, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan satu teladan yang baik tentang pementoran. Nah, saudara boleh catat, ada 5 hal yang saya belajar dalam kehidupan saya. Ya, yang pertama, untuk kita menemukan seorang mentor atau menjadi seorang mentor yang baik, yang pertama, saudara, kita harus yakin bahwa mentor yang akan mementor kita itu betul-betul merupakan teladan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Katakan bersama saya, teladan. Saya dulu lama melayani Tuhan. Ya, tapi dalam satu masa saya menemukan begini, iya ya, saya banyak jadi berkat untuk orang gitu ya. Tapi kadang-kadang pada waktu saya membutuhkan sesuatu, pada waktu saya perlu bukan konseling tapi perlu tukar pikiran gitu ya, saya ternyata menemukan saya tuh nggak punya mentor dalam kehidupan saya. Ya, memang betul saya punya pemimpin, saya punya gembala, tapi saya nggak punya mentor dalam kehidupan saya. Ya, jadi akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya tanya Tuhan, ini ada sesuatu something wrong dalam kehidupan saya. Ya, saya terlalu sibuk pelayanan, tapi kok sepertinya saya ini nggak punya seseorang yang mementor saya. Nah, saudara, sebelum saya cerita ke situ, saya akan mengajak saudara untuk melihat kepada satu tokoh. Mungkin saudara pernah dengar Mike Tyson, tahu ya, petinju ya, terkenal ya. Tapi tahukah saudara siapa itu Mike Tyson? Ternyata sebelum dia jadi petinju kelas dunia, Mike Tyson itu anak jalanan, saudara. Jadi dia kerjanya itu cuma berantem, pinternya itu cuma berantem gitu ya. Nah, apa yang terjadi, singkat cerita, saya persingkat saja. Satu kali ada seorang pelatih tinju profesional. Dia sedang lewat di daerah Bronx di New York. Dan waktu itu dia lihat Mike Tyson itu sedang berkelahi. Bagi sebagian orang, mungkin ketika dia lihat Mike Tyson, orang akan lihat dia, ini sampah, ya, nggak bisa, ya pokoknya orang yang nggak ada gunanya. Tapi buat seorang pelatih tinju profesional, ketika dia lihat Mike Tyson, dia bukan lihat Tyson itu sebagai sampah, tapi dia lihat Tyson itu sebagai satu aset yang belum dikembangkan. Nah, singkat cerita, pelatih tinju ini, dia datangi Mike Tyson dan dia tanya begini, kamu mau nggak saya latih jadi petinju profesional? Tyson nggak percaya, dia bilang, masa sih orang kayak saya begitu bisa jadi petinju hebat? Terus orang itu bilang, bisa asal kamu mau. Nah, singkat cerita, Mike Tyson ikut dengan dia, dan sejarah mencatat Mike Tyson, seorang anak jalanan, menjadi seorang petinju profesional, saudara. Jadi saudara, kalau saudara tahu kisah tentang Mike Tyson, karena waktu Mike Tyson terkenal itu saya masih waktu itu SMP gitu ya, jadi saya suka nonton dia tinju gitu, saudara. Memang dia orang hebat. 36 kali dia naik ring, saudara, 32 kalinya itu menang KO, saudara. Dan waktu itu dia ditakuti sekali, si leher beton, julukannya seperti itu. Nah, saudara, jadi penting dalam kehidupan kita, saudara harus menemukan orang yang bisa menemukan potensi ilahi dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Dan itu akan digali dan saudara menjadi seorang yang sangat tajam. Jadi waktu saya berdoa dengan itu, Tuhan tanya saya begini, nah, kalau kamu perlu mentor, pertanyaannya sederhana saja. Menurut kamu, ini waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tanya begini, menurut kamu, panggilanmu itu apa? Saudara perlu tahu panggilan kita itu apa. Amin, saudara. Saya mau bilang begini, ini mungkin saudara agak sedikit shock ya dengar ya. Saudara, Tuhan itu ajar kita sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan, yang harus kita kejar itu adalah jawatan, bukan jabatan. Saya ulangi lagi, saudara. Ya, banyak orang suka berantem, banyak orang kadang-kadang suka ya dalam pelayanan bisa berkelahi dan kadang-kadang berselisih paham. Sebenarnya alasannya cuma satu. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak mengerti bahwa Tuhan itu sebenarnya menyuruh kita untuk melayani Tuhan, bukan kejar jabatan, tapi kejar apa? Jawatan. Dan firman Tuhan mengajar ada 5 jawatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
ya, dalam setiap gereja. Jadi ini bukan, waktu Tuhan bicara itu bukan hanya ditujukan kepada para pendeta, bukan. Ya, tapi itu ditujukan kepada jemaat semuanya. Jadi ada orang yang dipanggil menjadi apa? Menjadi rasul, ada yang dipanggil menjadi gembala, ada yang dipanggil menjadi nabi, ada yang dipanggil menjadi pengajar, dan ada yang dipanggil menjadi apa? Penginjil, saudara. Nah, 5 ini Tuhan tidak sedang bicara tentang jabatan, tapi Tuhan sedang bicara tentang apa? Jawatan, saudara. Amin. Jadi waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tanya begini, menurut kamu panggilanmu itu apa? Nah, saudara perlu tahu panggilanmu apa. Karena kalau saudara nggak ngerti panggilan kita sendiri, susah sekali untuk saudara menemukan mentor dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi saya sering kasih ilustrasi begini, saudara. Kalau saudara mau jadi Tiger Woods, tahu Tiger Woods ya? Apa? Main golf gitu kan. Jangan cari Alex Ferguson. Siapa itu Alex Ferguson? Pelatih Manchester United, ya kan, pelatih hebat kan gitu kan. Siapa lagi? Mourinho misalnya, orang hebat itu, saudara. Tapi dia hebatnya untuk melatih sepak bola. Kalau saudara tahu panggilanmu mau jadi Tiger Woods, saudara harus cari pelatih golf yang hebat. Amin. Saudara kalau mau jadi Michael Jordan, pemain basket yang hebat, jangan cari pelatih apa misalnya, ya whatever lah gitu, saudara. Nah, banyak orang kadang-kadang di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, seperti itu dia nggak ngerti panggilannya itu apa. Sehingga saudara jadinya kita nggak tajam dalam melayani Tuhan. Kita jadi istilahnya ikut-ikutan sama orang begitu loh, saudara. Tapi kalau saudara mengerti apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita nggak perlu ikut sama orang. Amin. Waktu Tuhan tanya sama saya, panggilanmu apa? Menurut kamu, ya, jangan menurut orang lain. Menurut kamu saja, panggilanmu itu apa? Terus saya bilang, oh iya Tuhan, saya ini panggilannya penginjil. Karena saya suka kemana-mana gitu. Saya nggak bisa bertahan di satu tempat gitu. Nah, kalau kamu memang panggilannya penginjil, kamu carilah mentormu itu penginjil. Dan akhirnya saya berdoa dan Tuhan pertemukan saya dengan seorang mentor saya sampai hari ini. Ya, dia tinggalnya di Papua, saudara. Ya, sampai hari ini dia adalah mentor rohani saya. Nah, Tuhan tanya lagi, jadi panggilan itu bukan hanya satu, kadang-kadang bisa banyak. Nah, Tuhan tanya lagi, panggilanmu apa selain penginjil? Saya bilang, saya pengajar. Ya, karena saya suka mengajar Alkitab, saya suka sekali studi Alkitab. Nah, kalau kamu memang pengajar Alkitab, carilah mentor seorang apa? Pengajar. Amin, saudara. Saudara bisa ikut khotbah ini atau terlalu berat? Bisa ikut ya. Jadi sebenarnya logik banget gitu. Kita harus tahu panggilan kita apa, dan saudara jalankan itu. Nah, saudara, saya tahu bahwa hari-hari ini gereja bertumbuh dengan begitu luar biasa. Kadang-kadang ada satu tes yang bukan hanya mengajar kita untuk mengerti panggilan kita, tapi juga dikaitkan dengan faktor psikologi. Ya, kita tahu bahwa manusia itu dilahirkan itu ada 4 tipe sifat utama. Ada orang yang modelnya koleris, ya kan? Ada orang yang tipenya apa? Pragmatis. Ada orang yang tipenya sanguin. Ada orang yang tipenya apa? Melankolis. Nah, 4-empatnya ini tidak ada yang baik dan tidak ada yang jelek. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Cuman kita sendiri juga harus tahu kita ini tipenya apa. Jadi contoh, saudara, misalnya untuk seorang koleris, ya, kalau kita misalnya seorang owner atau kita punya anak buah, anak buah di perusahaan, ataupun kita punya pengerja gitu, kita harus tahu orang koleris itu nggak bisa ditaruh di back office, saudara. Disuruh kerja jadi accounting gitu, nggak mungkin. Dia akan stres gitu ya. Disuruh kerja pembukuan gitu di depan komputer, nggak bisa. Orang koleris itu tipenya itu leader, pemimpin. Dia itu harus ditaruh itu di tempat-tempat yang penuh dengan challenge. Suruh jadi direktur. Pokoknya kalau orang koleris itu nggak usah terlalu banyak diajar. Kita ini sebagai pimpinan cuma hanya kasih tahu aja, saya mau target perusahaan atau apa misalnya sekian gitu. Dia udah bisa mikir gitu loh, mau kemana dan kemana. Itu hebatnya orang koleris. Tapi jeleknya orang koleris susah diatur, gitu ya. Itu jeleknya orang koleris. Apalagi kalau yang ngatur dia, menurut dia itu apa ya, lebih nggak level daripada dia. Nah, dia itu susah diatur gitu, orang koleris. Nah, sebaliknya orang melankolis itu adalah tipe orang yang sangat setia. Makanya kalau orang melankolis itu jangan ditaruh di posisi sebagai leader, gak gitu cocok.
dia bagusnya itu sebagai back office gitu ya. Jadi orang melankolis itu diajar, misalnya disuruh kerjain A, B, Z gitu ya. Setelah selesai A, dia tanya lagi, Pak, udah beres Pak? Habisnya apa? Dia nggak bisa otomatis gitu. Habis A, B, C, nggak bisa orang melankolis seperti itu. Jadi harus diarahkan. Habis A, kamu kerjain B. Habis B, kerjain C sampai Z. Kalau orang koleris nggak perlu begitu. Dia langsung mengerti apa yang harus dia lakukan. Amin, saudara. Jadi poinnya yang pertama, saudara harus tahu dulu apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam 5 jawatan itu. Itu penting. Baru saudara bisa menemukan seorang mentor yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang jawatan, saudara kadang-kadang, saudara mungkin bertanya begini, iya jawatan, saya kasih contoh aja. Dulu saya sekolah di Jerman, saya punya seorang jemaat, ibu-ibu. Ibu-ibu ini di gereja dia nggak melayani apa-apa, tapi dia punya satu karunia menurut saya yang orang lain itu nggak punya. Jadi maksudnya gini, setiap minggu kalau datang ke gereja, dia itu selalu memperhatikan siapa jemaat yang nggak hadir. Jadi waktu itu kami gereja di bangsa-bangsa itu kan kebanyakan anak muda, mahasiswa gitu ya. Nah ibu-ibu ini dia selalu lihat siapa mahasiswa yang nggak hadir. Kemudian pulang dari gereja dia telepon, dia tanya, kamu kok nggak datang hari ini? Kamu sakit ya? Besok ibu datang ya, antarin ke dokter ya, dan lain-lain sebagainya, saudara. Nah, saya mau bilang begini, ibu ini memang secara jabatan dia bukan gembala, tapi secara jawatan dia memiliki karunia jubah seorang gembala. Jadi saudara bisa lihat perbedaannya ya, antara jubah, antara jawatan dan jabatan. Ya, kalau saudara misalnya punya karunia, saudara senang berdoa. Ada orang yang gak gitu suka berdoa gitu ya. Ya saya juga tipe orang yang bukannya gak suka berdoa, tapi saya gak bisa itu berdoa. Kan ada orang yang sampai doa itu bisa berjam-jam gitu, sampai puasa, sampai gak keluar dari kamar. Ada orang yang tipenya seperti itu. Nah saya bukan tipe seperti itu, terus terang ya. Nah kalau saudara memang punya karunia seperti itu, saudara senang berdoa, saudara senang dengar suara Tuhan, berarti saudara punya karunia seorang nabi. Perlu dipertajam saudara, sampai saudara bisa benar-benar menjadi seorang nabi, saudara. Amin. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu. Nah yang kedua, saya belajar begini. Untuk saudara mendapatkan seorang mentor atau menjadi mentor untuk anak-anak rohani kita, saudara, kita harus berani mempersiapkan waktu kita. Amin. Nah inilah bedanya yang saya bilang. Kalau kita punya mungkin seorang bapak rohani, ya kan, ya yang besar gitu saudara kan, memang dia bapak rohani, saudara bisa ikut dengan visi-visinya. Tapi pertanyaan saya, kalau saudara punya masalah dan saudara pengen ketemu, bicara, saya pikir gak mungkin punya waktu untuk itu. Benar saudara? Ya kalau saya ngomong secara spesifik lebih lagi, misalnya katakanlah Pak Nikol gitu ya. Kalau saudara misalnya punya masalah atau apa, bisa nggak saudara ketemu Pak Nikol langsung ngomong gitu? Nggak mungkin, karena memang beliau sibuk gitu loh. Bukannya nggak ada waktu, tapi memang dia sibuk sekali. Nah oleh sebab itu saudara perlu seorang mentor. Waktu saya dapatkan tentang kebenaran ini, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya perlu mentor, tapi syaratnya itu, dia harus punya waktu buat saya. Kalau nggak punya waktu, berarti bukan mentor saya. Dan waktu Tuhan kasih saya 3 nama itu, saya punya 3 mentor saudara. Mereka hamba Tuhan besar. Ya saya nggak usah sebut di sini, tapi mereka orang-orang yang sibuk sekali lah, pokoknya orang-orang yang sibuk sekali. Dan waktu saya ketemu dengan mereka, pertanyaan pertama yang saya tanya sama mereka, saya nggak tanya yang aneh-aneh, saya cuma tanya begini, Bapak punya waktu nggak buat saya? Itu aja konfirmasinya. Kalau mereka bilang, aduh sorry saya juga sibuk pelayanan, saya kayaknya nggak ada waktu dia buat kamu, artinya berarti dia bukan mentor gitu. Tapi puji Tuhan, waktu saya tanya, Bapak punya waktu nggak? Dan 3-tiganya mereka jawab, iya, saya punya waktu untuk Anda. Dikasih nomor HP, dikasih bibinya, dan lain-lain. Dan mereka bilang, pokoknya kalau kamu ada apa-apa, perlu advice, perlu nasihat, telepon kami, BBM. Kalau kita sedang ada di Jakarta, datang saja ke ibadah kita, ketemu, kita ngobrol, kita tukar pikiran. Nah, saya langsung confirm, saudara. Oh benar, berarti ini mentor yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan saya belajar, ternyata menjadi seorang pemimpin, kita harus berani membagikan hidup kita buat orang-orang yang kita pimpin. Yang setuju katakan amin.
Yesus saya belajar dalam kehidupannya saudara, setiap hari dia menghabiskan waktu untuk ke-12 muridnya. Betul kan? Dia bawa murid-muridnya, dia makan bersama mereka, dia tidur bersama mereka. Jadi betul-betul dia menunjukkan apa yang dia ajarkan itu dia lakoni begitu saudara. Kadang-kadang banyak orang yang, maaf nih, apa yang disampaikan di mimbar sama apa yang dilakukan di rumah itu beda sekali gitu. Jadi anak-anak rohani saya itu saya sering bawa ke rumah. Ya, kadang-kadang ketemu dengan istri, dengan anak saya, mereka melihat, oh ternyata seperti apa sih, ya kan, kehidupan daripada mentor. Jadi kami itu transparan kepada anak-anak rohani kami, dan itulah pemuritan. Ya, kita harus berani memberikan waktu hidup kita untuk orang-orang yang kita mentor. Amin, saudara. Itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, ini juga yang paling penting. Yang ketiga saya belajar begini, saudara, kalau menjadi seorang mentor atau kita mencari seorang mentor dalam kehidupan kita, pastikan saudara bahwa mentor saudara itu harus memiliki hati Bapa, bukan hati pemimpin. Oke, saya ulangi lagi saudara. Ada perbedaan yang sangat besar antara seseorang yang memiliki hati Bapa sama apa? Hati pemimpin. Seorang bapak selalu pengen lihat anaknya lebih maju daripada dia. Itu bapak. Tapi seorang pemimpin tidak pengen anak buahnya lebih hebat daripada dia, karena itu akan menjadi saingan buat dia. Bisa lihat bedanya? Nah, maaf ngomong nih, kadang-kadang dalam gereja itu kadang suka begitu. Ya kan, ada banyak orang yang berhati pemimpin tapi tidak berhati Bapa. Nah saudara, sore hari ini saya mau katakan saudara dengar firman ini, dan kita harus punya mindset hati seorang Bapa. Amin saudara. Jangan pernah punya hati seorang pemimpin, karena apapun yang kita terima dari Tuhan itu gratis gitu loh, dan itu kita harus berikan cuma-cuma. Ya, saya mau bilang begini saudara, bahwa dalam Alkitab saya nggak pernah menemukan, ya maksudnya pementoran yang benar itu ya. Itu yang benar itu harusnya anak buahnya itu lebih hebat daripada orang yang membina dia. Saya beri contoh. Musa itu hebat kan? Hebat sekali, karena dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Yosua, ya, itu artinya anak rohani daripada Musa. Itu dia jauh lebih hebat daripada Musa. Kenapa? Karena Musa nggak bisa bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi Yosua itu bisa bawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian. Amin. Elia hebat nggak? Elia hebat sekali. Dia bisa turunkan api dari langit. Tapi Alkitab bilang Elisha, anak rohani daripada Elia, itu dipakai double anointing, 2 kali lebih hebat daripada pendahulunya. Ya tak? Yesus hebat nggak? Hebat sekali. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah ngomong begini, nanti kalau Roh Kudus turun dalam hidupmu, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari yang pernah aku lakukan. Pernah dengar ya ayat itu ya? Dan itu dibuktikan saudara. Kisah Para Rasul berkata, waktu Petrus dan Yohanes mereka hendak ke bait Allah, di situ banyak orang sakit. Ya, Petrus waktu lewat, dia nggak usah tumpang tangan, dia nggak usah doakan. Tapi Alkitab bilang, bayangan Petrus, bayangan Yohanes kena kepada orang sakit itu, dan orang sakit itu sembuh. Artinya mereka dipakai jauh lebih hebat daripada pendahulunya, daripada gurunya sendiri. Harusnya seperti itu saudara. Hari-hari ini kita harus punya mindset seperti itu. Saya selalu bilang sama anak-anak rohani kami, saya bilang, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya impartasikan, ya kan? Saya investasikan dalam hidup kalian, dan saya berdoa kalian akan dipakai lebih hebat daripada Tuhan pakai saya. Itu yang benar. Amin. Amin. Ya, jadi miliki hati seorang Bapa, jangan punya hati seorang pemimpin. Ya, oke. Yang keempat, saya belajar begini. Ini dengan cepat saja ya. Sebenarnya ini kalau mau diselingi dengan kesaksian sih banyak saudara, tapi kita nggak punya banyak waktu. Nah, yang keempat begini saudara, saya belajar menjadi seorang mentor yang baik, atau saudara menemukan seorang mentor yang baik. Seorang mentor yang baik, saudara, dia tuh harus punya indera yang tajam. Ya, jadi maksudnya begini. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya 12 murid, ya kan? Sifatnya beda-beda. Petrus itu sifatnya lain,
Yohanes sifatnya lain. Siapa lagi? Andreas sifatnya lain, Yudas sifatnya lain, semua sifatnya lain. Tapi Yesus nggak pernah mempersoalkan. Ya. Kadang-kadang kita, ini kan masih anak muda, tapi nanti kalau kalian udah berkeluarga, punya anak, ya kan, kalian pasti, sebagai orang tua itu kadang-kadang kita kan suka, oh ya ini anak mas papi, anak mas mami gitu ya. Kenapa? Karena dia yang paling, paling taat sama kita. Dia yang paling bisa ambil hati kita. Saya kadang-kadang suka komplain sama istri saya. Anak kami kan cuma satu nih, perempuan. Jadi saya bilang, anak saya itu cuek sekali, saudara. Jadi walaupun kita papa mamanya sayang sama dia, saya sayang sama dia, tapi dia anaknya cuek. Ya kan, saya kadang-kadang suka bayangin gini, kalau anak perempuan itu ketemu papanya, kan kayaknya sayang sama papanya gitu ya. Boro-boro saudara, kadang-kadang saya pulang rumah aja, ya kan, anak saya satu gelas air aja nggak pernah dia kasih buat saya gitu. Jadi kadang-kadang saya suka tanya sama istri saya bilang, ini anak kita ini benar nggak dia sayang sama kita atau enggak, ya kan. Akhirnya ini pendeta aja bisa komplain kan begitu. Terus istri saya bilang, enggak, kamu jangan biarkan hatimu itu hilang damai sejahtera. Dia bilang gitu. Anak kita itu sayang sama kamu kok, dia bilang. Cuman tipenya memang cuek gitu lah. Ada anak kan yang bisa nunjukin dia sayang papanya, bisa ngambil hati. Tapi ada anak yang cuek bebek gitu, dia nggak mau tahu apa-apa gitu. Cuma kalau datang sama papanya urusannya cuma minta uang aja gitu. Nah itu anak saya tuh seperti itu. Kalau dia perlu sesuatu sudah, waduh, papanya dibaik-baikin sama dia ya kan. Nah itu seperti itu. Nah Tuhan Yesus punya 12 anak rohani, sifatnya beda-beda saudara. Ya kan, Petrus sifatnya beda. Petrus orangnya kasar, ya, beringasan gitu, berapi-api. Mungkin kayak orang Batak lah, kalau ada orang Batak di sini ya, sorry banget gitu. Tapi itulah Petrus, seperti orang Ambon, Batak, yang tampangnya kayaknya gimana gitu ya kan. Wah, saya mau mati buat kamu, Tuhan, gitu ya kan. Tuhan bilang, lu mau ngomong aja, nanti sebentar juga lu nyangkal gua 3 kali gitu kan. Itu Petrus, beda sama Yohanes. Yohanes tuh orangnya lembut. Dari mana saya tahu? Karena firman Tuhan bilang, Yohanes itu dia menyender di dadanya Yesus. Jadi dia orang yang sangat intim, yang sangat dekat sama Tuhan. Nah Tuhan nggak pernah persoalkan. Tuhan nggak pernah bilang, Petrus, kamu kok sifatnya kasar sih? Dan Tuhan juga nggak pernah bilang sama Yohanes, yo kok kamu sifatnya terlalu lembut gitu, kayak banci gitu. Nggak pernah. Iya kan? Kan ada orang kayaknya lemah lembut kayak Yohanes gitu, agak ngondek gitu loh. Ya kan, kayak orang Jawa sedikit ya lembut gitu ya kan. Nah, nggak seperti itu. Sifatnya beda 12. Tapi mereka 12-12-nya semua Tuhan jadikan orang-orang yang militan, saudara. Amin, saudara. Dan sejarah gereja berkata tidak ada satupun yang nggak mati syahid kecuali Yohanes di Pulau Patmos. Semuanya matinya nggak ada yang benar. Petrus mati disalib terbalik, Paulus kepalanya dipancung, Thomas diseret sama kuda sampai mati. Pokoknya 12 murid itu semuanya matinya itu mati martir semua. Hanya Yohanes satu yang matinya di Pulau Patmos. Itu aja. Orang-orang yang dari nelayan sederhana, tapi bisa Tuhan jadikan menjadi orang-orang yang sangat militan, saudara. Nah, yang saya mau bilang begini, saudara. Kadang-kadang ketika saudara kita menemukan mentor atau kita menjadi mentor, kalau kita nggak punya mata indera yang tajam, kadang-kadang kita gampang frustasi, ya kan? Ini dalam saya bicara tentang leadership ya. Kadang-kadang gini, saya belajar sesuatu karena saya lama kuliah di luar negeri. Saya menemukan ada beda antara mahasiswa Indonesia sama mahasiswa orang Jerman. Jadi kalau di luar negeri, misalnya dosen ngajar nih, dia terangkan apa, semua pada lihat gitu ya. Begitu ditanya, ada yang mau tanya ya? Semua mahasiswa Indonesia, semuanya pada tunduk. Gak ada yang berani nanya. Tapi beda sama orang bule, semua angkat tangan, pengen nanya. Oh saya mau nanya. Dan dosen luar negeri, kalau kita bisa bukan membantah ya, maksudnya kita bisa berargumentasi dengan apa yang diajarkan, dan kita bilang, Pak, maaf Pak, itu yang Bapak ajarkan itu agak keliru. Yang saya belajar dari buku ini ternyata harusnya bukan itu, tapi begini gitu. Nah, saudara, kalau dosen Indonesia saudara berani lakukan itu, pasti besoknya dapat F. Gak lulus, saudara. Sudah pasti, saudara.
Benar kan? Itu sifat orang Indonesia. Dosen merasa saya dosen gitu, kamu mahasiswa, masa kamu mau ngajar saya? Nggak mungkin kan? Nah, beda sama dosen bule. Kalau kita bisa argue dia dan kita berkata bahwa teori Bapak salah karena saya baca buku ini harusnya begini, dosen bule bukannya dia kasih kita F, malah dia salut sama kita. Berarti kamu itu baca buku jauh lebih banyak daripada saya. Gitu, saudara. Amin. Sama dalam dunia leadership juga seperti itu. Kadang-kadang kita menemukan ada banyak anak-anak yang kita asuh, anak rohani kita. Ada mungkin tipe-tipe yang kadang-kadang dalam tanda kutip suka sedikit, bukan memberontak ya, tapi suka mengkritik kita. Nah, kalau kita pakai sifat orang Indonesia, kita langsung judge dia, kita langsung hakimi dia. Kamu ini gak taat, kamu ini kambing gitu. Kamu bukan domba. Harusnya kamu jadi domba, gak boleh jadi kambing. Kambing itu sukanya nanduk terus gitu loh. Kalau domba itu nurut gitu. Sebenarnya salah, saudara. Saya belajar, saudara, kadang-kadang orang kritik kita ada dua hal. Yang pertama, memang benar dia itu kambing. Ada orang tipenya seperti itu, sukanya kritik terus gitu, semuanya serba jelek di mata dia. Tapi yang kedua yang kadang-kadang orang suka lupa, kalau ada mungkin anak rohani kita yang mengkritik kita, bukan berarti dia itu kambing, tapi jangan-jangan dia itu bisa melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Ya, contoh misalnya, saudara mungkin sebagai orang yang ditaruh sebagai mentornya, ya kan? Saudara hanya bisa lihat 2 meter, tapi dia bisa lihat 5 meter. Bisa paham maksudnya sampai di situ? Jadi pada waktu kita menjelaskan sesuatu dan dia berkata, Pak, sebenarnya ada ide yang lebih bagus. Menurut saya itu jangan begini, tapi harusnya begitu gitu loh. Nah, kalau kita kurang berbesar hati, kita akan bilang, wah kamu ini kambing. Padahal bukan. Dia melihat jauh daripada apa yang kita bisa lihat, saudara. Amin. Nah, itu dia. Ya, jadi saudara, kita dalam dunia leadership dan kita mau mentor. Saya punya mentor yang luar biasa, 3 orang ini. Tapi ketika kami ketemu ngobrol gitu ya, mereka itu nggak merasa sepertinya sudah tahu segala hal. Ya. Jadi kita itu sering tukar pikiran, berkomunikasi, dan dari situlah kita akhirnya ketemu. Oh, ternyata begitu, saudara. Amin, saudara. Ya, itu yang keempat. Nah, yang terakhir, saya belajar begini. Menjadi seorang mentor atau kita menemukan seorang mentor yang baik itu tidak boleh berhenti belajar dalam hidupnya. Amin, saudara. Kadang-kadang kita suka berpikir, oh ya, saya sudah cukup lah, gitu. Enggak. Orang itu selama hidup harus tetap belajar. Ya, ini pesan saya juga buat setiap anak muda di tempat ini. Jangan pernah berhenti belajar. Even kita sudah S1, S2, S3, sudah punya pengalaman, saudara, kita harus tetap belajar. Karena dunia ini cepat sekali berkembang. Ya, perusahaan Kodak tahu ya? Di mana Kodak hari ini? Gulung tikar. Siapa yang menyangka perusahaan besar ya, sekali berkodak, dia itu pionirnya fotografi. Jadi jadul zaman dulu, waktu orang belum kenal foto, itu Kodak yang pertama kali ciptakan teknologi film. Kan zaman dulu kan orang masih pakai film gitu loh, fotonya masih dicuci kan gitu, saudara. Kan zaman sekarang kan digital semua. Itu pionirnya itu Kodak, saudara. Perusahaannya udah ratusan tahun, 130-an tahun usianya. Tapi siapa yang sangka hari ini Kodak, perusahaan yang begitu besar, perusahaan dunia, gulung tikar. Gak ada lagi nama Kodak sekarang. Kenapa? Salah satu alasan yang saya pelajari, ternyata Kodak itu yaitu karena dia pionir. Dia merasa, kalian mah masih anak bawang lah, kalau soal foto-foto saat kita yang paling hebat begitu. Nah, dia nggak bisa ikuti perkembangan zaman. Dia nggak bisa mengikuti teknologi digital seperti sekarang, sehingga terlindas dengan perkembangan zaman. Kesimpulannya apa? Saya cuma belajar begini, mungkin karena terlalu sombong, nggak mau belajar gitu loh, nggak mau mengakui ada orang-orang yang mungkin yang lebih hebat daripada mereka, sehingga itu tergilas zaman. Amin. Jadi kita harus senantiasa belajar. Siapa yang mau sukses dalam hidupnya?
Semua pengen sukses. Hanya 2 kunci kalau mau sukses. Pertama, hubungan saudara dengan Tuhan. Itu aja saudara jaga, ya kan? Kalau kita hubungannya baik dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan kasih apa? Ide. Ya, kalau saudara yang berbisnis, saudara yang kerja, Tuhan akan kasih apa? Inovasi. Ada yang kenal sama Steve Jobs? Siapa Steve Jobs? Kenal nggak ya? Tahu lah. Ya. Kalau dibilang kenal, kalau ada yang angkat tangan, saya kenal sama dia. Berarti bohong loh. Gitu. Dari mana lo kenal sama Steve Jobs? Ya kan nggak mungkin kan. Steve Jobs kan orang hebat ini saudara. Apple bisa berkembang dengan begitu hebat karena orang ini. Dan dia pernah mengemukakan satu statement dia. Dia bilang begini, innovation distinguish, membedakan antara between leaders and followers. Jadi yang membedakan antara seorang pemimpin dan seorang pengikut itu hanya inovasi. Kalau kamu punya inovasi, artinya kamu market leader gitu. Kalau kamu nggak punya inovasi, berarti kamu market followers. Itu istilahnya Steve Jobs. Dan saya setuju dengan dia. Dari mana inovasi itu datang? Kalau bukan dari Tuhan. Betul? Dari mana Yusuf bisa diangkat jadi Perdana Menteri? Emang kita pikir zaman itu nggak ada orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Firaun kan banyak sekali ahli mimpi. Tapi pernah nggak saudara renungkan cerita itu? Kok bisa ya? Dari sekian ribu orang yang hebat di Mesir, nggak ada satupun yang bisa artikan mimpi Firaun. Sampai Tuhan bukakan inovasi itu kepada seorang anak muda namanya Yusuf. Dan di saat itulah nasibnya berubah saudara. Yang dulunya di penjara tiba-tiba jadi di istana. Amin. Saudara juga bisa berubah. Tinggal Tuhan klik aja gitu, gitu langsung saudara. Ya kan? Hari ini kita masih orang biasa. Tiba-tiba Kairos Tuhan datang, klik, langsung saudara jadi Perdana Menteri. Amin. Hari ini saudara masih biasa naik motor, karyawan, klik, tiba-tiba jadi owner, jadi konglomerat. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Gak ada yang mustahil. Saya hari-hari ini ngalami berkat bangsa-bangsa saudara. Orang-orang Yahudi mempercayakan begitu banyak kepercayaan kepada kami. Ya, itu karena waktunya Tuhan. Tinggal klik aja, klik gitu. Waktunya datang, langsung berubah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaanmu akan seperti apa? Orang-orang yang bermimpi. Benar kan? Mulutmu akan penuh dengan tertawa. Dan orang-orang akan berkata, benar, Tuhan sudah memulihkan dia. Amin saudara. Jadi waktu Tuhan ngangkat kita, waktu Tuhan pulihkan kita, nggak usah kita yang gembar-gembor. Ini nih, saya dipakai Tuhan nih, hebat nih, saya nggak usah saudara. Itu mah GR namanya. Benar kan? Banyak orang GR hari-hari ini. Tapi nanti orang lain yang akan bilang, ya saya kenal dia kok. Dulu mah dia nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang dia dipromosi Tuhan luar biasa. Seberapa banyak sudah percaya ini tahun promosi? Ini tahun perkenanan Tuhan yang sering kita berikan kemuliaan Allah. Jadi yang pertama Tuhan ya, hubungan kita intim. Nah yang kedua yang sering orang lupa, itu harus belajar. Jadi jangan hanya istilahnya ya bagian Tuhan ya bagian Tuhan gitu, tapi bagian kita harus apa? Belajar. Semuanya harus belajar. Pendeta juga harus belajar kan begitu kan? Masa pendeta cuma ngertinya Alkitab doang? Ya kan akhir zaman ini pendeta juga harus belajar ilmu pajak gitu saudara ya kan. Kalau tiba-tiba ada pengusaha yang datang konseling, ya saya dikejar pajak nih begini. Masa kita cuma jawab ya tenang Pak, nggak apa-apa. Nanti kita ya berdoa, benar sih berdoa, tapi solusinya apa kan begitu saudara. Saya dikejar tukang kredit ini Pak, debt collector datang terus gitu. Masa kita sebagai pendeta cuma jawab, ya tenang, kita doa aja nggak apa-apa, nanti debt collectornya pergi sendiri. Apa begitu kan? Enggak kan? Iya kan? Kita kan masih ajarkan juga dia, kamu cara kelola keuangannya seperti apa? Kok kamu bisa terlilit hutang gitu loh. Nah, itu yang kita harus belajar. Amin.
Jadi pendeta akhir zaman harus serba bisa semuanya gitu. Semua ilmu kita harus tahu, bukan hanya ilmu Alkitab aja, yang lain kita juga harus tahu. Nah ini yang saya maksudkan, kita harus belajar. Tidak boleh ada habis-habisnya. Amin. Ya saya berdoa biarlah firman ini singkat, tapi bisa menjadi suatu rema dalam kehidupan saudara. Saya berdoa saudara menemukan mentor-mentor yang hebat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, ya kan? Dan ketika saudara bertemu dengan seorang mentor yang hebat, maka saudara akan seperti berlian yang mulai diasah sampai saudara itu menjadi tajam dan sampai kepada destiny yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi pelajaran dan isi hati yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Dan hamba berdoa biarlah firman ini bukannya sekedar informasi, tapi boleh membawa impartasi yang kuat dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang ada di tempat ini. Kami tahu Engkau punya rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau mati bagi setiap kami, Engkau menebus nyawa kami, dan Engkau ingin agar hidup kami maksimal dalam Engkau. Karena Engkau punya begitu banyak rencana yang hebat di masa depan kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan mentor-mentor yang terbaik dalam kehidupan anak-anak. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, supaya mereka boleh mengerti panggilan dan jawatan apa, jubah apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak lagi ikut dengan orang lain, tapi mereka sungguh-sungguh tahu bahwa itulah talenta kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa di tempat ini. Berkati gereja ini berlimpah-limpah. Berkati Pak Herman sebagai gembala. Berkati seluruh staf penggembalaan yang ada. Dan gereja ini boleh menjadi berkat, memenangkan banyak anak-anak muda, banyak profesional, banyak pengusaha-pengusaha dipakai dengan luar biasa lewat dari tempat ini untuk memenangi jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan kami hanya kembalikan kepadamu. Engkau yang layak terima segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.